Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya Lur? Harapannya dulur-dulur selalu sehat dan selalu semangat. Oke Lur, di video kali ini saya ingin membahas sedikit. Di video depan tadi itu hanyalah sebuah cuplikan. Oke, cuplikan dimana caranya ketika kita mau airbrush di atas media atau di atas cat Candy Tune. Nah, oke. Itu sebelumnya media sudah saya clear ya. Jadi Candy Tune-nya sudah jadi, terus kita clear, lalu kita amplas menggunakan ukuran 800, lalu kita buat grafisnya atau gambarnya ya. Kalau untuk model-model grafis seperti itu, airbrush seperti itu saya sudah pernah buat. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi ya, silahkan dipelajari sendiri. Itu sama aja, tekniknya sama, hanya pengembangan saja. Kalau untuk motif itu tergantung ke diri kita lagi, mau dikembangkan ke arah mana. Oke. Kenapa? Karena kalau kita ngecat Candy Tune terus kita mau airbrush ke warna berikutnya tanpa kita clear, tanpa kita stop, tanpa kita matikan dulu, itu nanti akan berakibat fatal. Gini, biasanya kalau cat Candy Tune ditimpa warna di atasnya lagi, warna yang lebih cerah atau warna yang lain, itu biasanya ngeresep ya. Jadi misalnya putih nih, di atasnya Candy Tune merah, itu lama-lama putihnya jadi merah nanti, jadi keping-pingan gitu. Nah, itu tekniknya ya. Untuk teknik sebelum kita bikin airbrushnya, kita clear dulu, usahakan kering, amplas, baru kita bikin grafisnya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke sesi pengekliran pertama. Di sini untuk pengekliran saya pakai 3100. Kenapa? Kalau 3100 ini saya senangnya gimana? Senangnya saya itu dia cepat kering. Jadi pengennya saya malam ini saya clear, lalu besok paginya saya amplas untuk lanjut ke sesi penempelan water decal slip. Sekalian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sering DM, sering WhatsApp, yang katanya kenapa water decal slip saya kok kalau dicelup air itu luntur ya. Nah, ternyata setelah saya tanya-tanya lebih dalam, ternyata dia ikut di eksperimen entah channel siapa, saya kurang paham juga. Yang pasti ada lah, saya tahu itu channelnya, cuman di situ tidak ada keterangan. Nah, gini, jangan sekali-sekali mengikuti hal yang tidak dijelaskan secara gamblang. Jadi kalau misalnya pakai kertasnya fast print, yang ditunjukkan kepada saya itu kertas fast print terus di print print biasa, print Epson biasa, katanya bisa di dalam channel. Ternyata dipraktekkan, ternyata banyak yang gagal, ada yang luntur, ada yang nggak nempel, atau yang gimana lah. Misal pun dia bisa nempel atau bisa berhasil, saya jamin tinta biasa untuk print Epson, saya jamin nggak sampai 1 bulan sudah pudar kalau kena panas. Oke, jadi nanti saya akan bahasnya lebih detailnya di video selanjutnya setelah ini ya. Oke, untuk teknik pengeklirannya sama. Jadi gini, pengeklirannya usahakan difokuskan dulu di media atau bidang yang ada grafisnya. Nah, kenapa begitu? Karena di bidang yang ada grafisnya itu kemungkinan dia timbul catnya lebih tinggi. Jadi kita lebih kenyangin sedikit di bagian situ, nanti kita akan lanjut ke bagian yang lain. Oke, karena ini media sudah pernah di clear, jadi semaksimal mungkin kita mengurangi ketebalan clear yang ada di bagian yang tidak di airbrush ya. Jadi yang di airbrush saja yang kita fokuskan, supaya nanti setelah ini kita ada pengamplasan lagi untuk sesi flowcoat dan sama sesi penempelan decal water slipnya nggak terlalu tebel. Nah, kenapa? Kalau clearnya terlalu tebel, karena ini untuk kerjaan seperti ini nih tumpuk-tumpuk ya, jadi mengantisipasi clearnya itu nanti kalau ditekan sama kuku biar nggak bekas. Karena apa begitu ya, walaupun ini bahannya full PU, kalau clearnya itu sudah tumpuk, ditumpuk lagi, otomatis kan tebel tuh. Jadi tingkat kekerasannya jadi mengurangi. Oke, seperti itu.
penjelasan dari saya, dan ini kita sudah mengaplikasikan, bisa dilihat sendiri videonya, nggak saya percepat ya, supaya tahu gerakan-gerakan dari perpindahan spread gun itu seperti apa. Kalau kita nge-clear usahakan rapi, mau nge-clear, mau ngecat, mau epoxy, usahakan rapi dari titik A ke titik B, dari ujung ke ujung itu ketemu ya. Jadi jangan loncat sana, loncat sini, kembali lagi ke sana. Nanti yang tebel yang mana, yang nggak rata yang mana, kita nggak tahu. Apalagi kalau kita ngecat itu metalik, candy tone, yang warna-warna yang rawan belang. Kalau kita model ngecatnya loncat-loncat kayak katak, saya yakin hasilnya nggak maksimal. Oke, di sini sedikit saya sentil Kang Mas Sontoloyo dan Kajine Painting. Oke, saya yakin untuk proses seperti ini beliau-beliau nggak pernah merasakan sensasinya gimana nge-clear media-media seperti ini, gimana dagdikduknya ya. Kenapa saya bilang dagdikduk? Karena kita mainnya media ini nggak sekali, jadi ngecat, nge-clear, timpa lagi clear, amplas, ngecat lagi clear, timpa lagi clear. Itu sangat-sangatlah rawan kalau kita nggak perhatikan seperti itu ya. Kalau memang medianya polos sih ya mungkin, kalau misalnya trouble ya mungkin tinggal amplas, epoxy, lanjut warna lagi. Tapi kalau sudah gambar, lebih baik saya menggambar ulang dari awal dengan motif yang lain daripada saya memperbaiki gambar saya yang sudah jadi. Ini sangat males sekali. Jadi mending gambar ulang. Kalau kita memperbaiki gambar-gambar seperti ini nih rumit loh, karena belum tentu di sebelah-sebelahnya itu bisa tidak menutup kemungkinan bisa trouble lagi. Jadi sebisa mungkin kita kalau nge-clear atau ngerjain kerjaan kayak gini ya harapannya jangan sampai terjadi trouble, biar kerjaan nggak ngulang. Oke lur, seperti itu ya. Sorry Kang Mas Sontoloyo dan Kajine Painting, sorry saya sentil sedikit ya. Karena walaupun seenak-enaknya nge-clear media yang polos ya kan, walaupun mau bilang seperti apapun tekniknya ya seperti itu, tapi kalau sudah ketemu gambar-gambar model kayak gini, aduh mumet lur. Kalau memang terjadi trouble, mumetnya minta ampun. Mumetnya itu bukan masalah mumet nggak bisa ngerjain ya, tapi harus ngulang lagi, harus sama gitu. Konsep yang sudah dibikin ternyata hancur. Nah, kenapa saya bilang ini rawan? Karena dia di sini mainnya cutter ya. Kalau grafis itu pasti ada cutter, cutting, goresan-goresan cutting, cutter itu tidak menutup kemungkinan dia bisa mengakibatkan keriting. Pernah nggak dulur-dulur ketika nge-clear media airbrush gini terus pinggiran dari grafisnya itu tiba-tiba muncul ngeriting gitu? Nah itu sangatlah, kalau dilihat sangatlah malas-malas sekali. Kalau apalagi sampai ngulang, aduh jangan mumet tenan lur. Oke lur, pokoknya seperti itu. Nantikan di video yang akan datang, nanti saya akan jelaskan lagi gimana caranya nempel water decal, terus dan apa sih sebenarnya bahan water decal yang benar itu, nanti saya jelaskan. Saya sudah tahu semuanya, yang sampean atau dulur-dulur pertanyakan itu saya sudah tahu. Ternyata ya seperti itulah. Jadi hati-hati kalau kita memang mau mengikuti, dilihat benar-benar, karena ini media ya. Nggak banyak orang juga yang cuman mengejar viewer atau cuman ngejar viralnya saja, tapi nggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, harapannya kalau memang ada salah satu channel yang memang tersinggung ya jangan tersinggung. Kita di sini memberikan edukasi, jangan pembodohan gitu. Kalau mau tersinggung silakan, saya abaikan hal itu. Tapi di sini kita mau memperbaiki supaya teman-teman yang mau belajar itu belajarnya benar-benar jadi sesuatu yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa buka bengkel ya, syukur-syukur bisa ngerjain sendiri ya, minimal bisa mempraktekkan sendiri lah. Kalau untuk urusan mau buka bengkel itu ya nanti nunggu sawahnya bapak laku. Oke lur, bercanda.
Oke, di sini kita akan stop untuk pengeklirannya. Nanti besok pagi kita review sekalian kita pemasangan water decal ya. Oke, untuk pengeklirannya kita selesaikan saja dan perhatikan untuk gerakan-gerakannya. Jarak saya konsistenkan, ritme saya. Oh gini, saya lupa lagi. Ini kan media sudah pernah di clear dan sudah ada cat di atasnya ya. Jadi kalau untuk pengekliran pertama tadi bisa dilihat sendiri ya. Jadi kalau untuk cara nembak saya memang di awal tadi nggak langsung glossy ya. Jadi kayak semacam kabutnya aja saya ambil, lalu sambil saya perhatikan medianya ini aman, lalu saya lanjut ke bagian pengambilan glossy dan pengambilan film yang di bagian airbrushnya. Seperti itu ya lur ya. Ini pengekliran sudah selesai, kita nanti diamkan. Saya sudah lapar dan saya pengen mandi dulu. Oke lur, ini adalah penampakan yang setelah kita clear. Tadi ini sempat saya tinggal mandi, tinggal makan, beli galon, beli gas LPG. Nah, di sini untuk beberapa jam sudah bisa saya sentuh. Oke lur, tapi belum kering ya lur ya. Ini saya sentuh saja loh, bukan saya tekan ya, saya sentuh saja. Inilah kehebatannya nih kan. Kenapa saya pilih 3100 di clear awal? Karena saya ingin ini malam ini saya clear, besok saya amplas. Untuk ini belum selesai ya. Ini mau ada sesi flow coat dan pemasangan water decal, terus memperbaiki grafis-grafis yang kurang. Dan kalau untuk mau lihat grafisnya masih ada yang timbul ya, karena ini masih pengekliran pertama. Oke, kalau kayak gini nih, saya yakin Sontoloyo nggak pernah ngerasain sensasinya gimana rasanya ngeclear media-media seperti ini ya. Kalau kita nggak hati-hati pasti brodol di gambar-gambar ini, pasti kita ngulang, pasti mumet lagi. Kalau cuman polos ya, ya seperti Sontoloyo lah, sambil merem. Oke. Di sesi nanti tunggu, ini sekalian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering DM atau WhatsApp saya yang masalah water decal. Kenapa water decalnya dicelup air kok luntur? Nah, ini saya juga miris ya, hal seperti ini. Ternyata saya telusuri, bukan video saya yang dilihat ya, tapi ada channel sebelah yang menutorialkan pakai water decal, katanya pakai print biasa. Nah, ternyata dibuktikan sama penontonnya sendiri itu nggak bisa. Memang nggak bisa kayaknya ya. Kalau misalnya bisa nggak luntur, saya jamin nggak sampai 1 bulan udah pudar. Karena kalau tinta biasa, print biasa dipakai ngeprint, itu pasti kalau kena panas pudar. Jadi nanti saya jelaskan di video yang akan datang ya. Lain kali dulur-dulur teman-teman kalau mau lihat tutorial, dilihat bener-bener ini orang mau ngejar viewer doang atau memang mau ngasih pengalaman. Oke? Di sini stop sampai di sini. Saya ingin besok saya amplas bisa langsung lanjut ke sesi berikutnya. Ini belum selesai lur ya. Tunggu saja. Oke?